Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Alfarisi dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. NIM 201440115. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Yang pertama yaitu sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis adalah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan juga pinggang. Saraf simpatis adalah bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem saraf parasimpatis dan umumnya berfungsi untuk memacu dan mempercepat kerja organ-organ tubuh manusia. Contohnya, mempercepat detak jantung dan menyebabkan kontrasi pembuluh darah. Sistem ini mengatur fungsi kelenjar, keringat, dan merangsang sekresi glukosa dan hati. Sistem saraf simpatis diaktifkan terutama dalam kondisi stres. Sistem saraf simpatis disebut juga sistem saraf thoracolumbar karena saraf preganglion keluar dari tulang belakang toraks ke-1 sampai dengan ke-12. Sistem saraf ini berupa 25 pasang ganglion atau simpul saraf yang terdapat di sumsum tulang belakang. Adapun cara kerja saraf simpatis yaitu terdapat dua jenis neuron atau sel saraf yang terlibat dalam menyalurkan sinyal atau impuls dari sistem saraf simpatis yaitu sel saraf postganglionik dan sel saraf preganglionik. Sistem kerjanya adalah neuron atau sel saraf preganglionik akan melepaskan senyawa kimia berupa asetilkolin ke dalam neuron postganglionik. Setelah neuron postganglionik terangsang, maka ia akan melepaskan norepinefrin yang akan mengaktifkan reseptor atau penerima sinyal di organ yang dituju. Selanjutnya yaitu saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Dari sakum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf ini disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral karena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral. Fungsi dari saraf parasimpatik umumnya memperlambat kerja organ-organ tubuh. Adapun cara kerja saraf parasimpatis sebenarnya hampir sama dengan saraf simpatis. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah sinyal yang dikeluarkan oleh neuron postganglionik adalah bersifat kolinergik, bukan bersifat adrenergik. Jadi, sifat kolinergik inilah yang membuat kerja parasimpatis terbalik dengan simpatis. Oleh karena sinyal yang dikeluarkan berbeda, maka mekanisme yang dilakukan oleh sistem saraf parasimpatis sering juga disebut dengan rest and digest. Hal ini karena pengaturan tubuh oleh saraf parasimpatis berhubungan dengan pengaturan saat tubuh sedang dalam kondisi istirahat dan membantu dalam mengendalikan proses pencernaan dan juga proses ekskresi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.